Halo, kembali lagi bersama saya Dian Sadeli dalam kelas keuangan bisnis. Kali ini adalah pertemuan kita yang keempat, di mana materinya adalah time value of money. Nah, teman-teman, saya akan share screen, mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Nah, dengan mempelajari time value of money atau nilai waktu dari uang, harapannya adalah teman-teman memahami ya fungsi penting dari keuangan dan investasi. Karena dalam konsep time value of money nanti itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, mempelajari juga nilai sekarang dan nilai masa depan, perencanaan keuangan kalian untuk nanti misalnya menikah gitu kan ya, atau untuk nanti setelah pensiun gitu, manajemen utang dan sebagainya, teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan satu contoh. Saya mau kasih iklan sedikit. Ini ilustrasinya di tahun 1987, KFC yang kalian kenal sekarang itu kan masuk di Indonesia tahun 1978 ya kira-kira ya. Nah, di tahun 1987 ini ada promo bahwa sepaket ini itu 2.200 doang. Coba teman-teman bayangkan 2.200 murah ya. Kalau sekarang kelihatannya murah. Tapi kalau sekarang 2.200 bayar parkir juga kurang ya teman-teman ya. Tapi lihat dulu, tahun 1987 kan belum krisis moneter, jadi nggak bisa dong dibandingin kayak gitu aja. Oke deh, ini lihat kita harga sekarangnya, waduh jauh banget ya teman-teman ya. Ini kalau pakai pajak restoran pun jadi 52.000. Nuh, punya 2.000 dulu sama 2.000 sekarang, ya mau beli ayam yang sama, meskipun ini pakai nasi ya sekarangnya, ya mesti tambahin 50.000 dulu baru bisa dapat barang yang sama. Tapi kan ini tahun 87 sekali lagi, belum krisis moneter. Oke deh, kita bandinginnya sama yang deket-deket aja. Kita bandingin sama yang 2 tahun lalu. Harga KFC di sekitar 2 tahun lalu itu lebih murah. Lebih murah 6.000 ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung pakai pajak restoran jadi 46 ribuan lah kira-kira. Oh, jauh juga ya ternyata perbedaannya. Nah, ini kita sebut dengan inflasi ya, teman-teman. Karena harganya naik. Nah, tapi kalau secara uang, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kamu dulu punya uang 50.000 2 tahun lalu punya uang 50.000, kamu masih kembalian 4.000 loh. Kamu bisa dapat 2 ayam, satu nasi, satu kolak. Tapi kalau kamu punya uang 50.000-nya sekarang, kamu nggak bisa dapat ini. Kurang 2.000. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya uangnya, kalau kamu punya uang cuma disimpan di bawah bantal, kalah sama inflasi. Makanya kenapa kita suruh nabung, berinvestasi, ya supaya uangnya, sekali lagi, bukan uangnya aja ya, nilai uangnya pun tidak tergerus oleh inflasi. Karena supaya kalau kita nabung, ada dapat return, dapat bunga, gitu ya, ada dapat pengembalian. Diharapkan pengembaliannya itu lebih tinggi daripada tingkat inflasi supaya kita masih dapat lebihnya. Atau ya seenggaknya so-so lah, sama-sama aja dengan inflasi. Itu. Bayang ya teman-teman, kalau misalnya punya duit disimpan di bawah bantal doang, sayang banget. Bukan nominalnya yang berkurang, enggak. Nominalnya sama-sama aja, 50.000 tetap 50.000. Cuma nilainya loh. Lagi itu 50.000 bisa kembalian, sekarang 50.000 pun kurang. Seperti itu teman-teman konsep awalnya. Nah, maka kita belajarlah time value of money. Ada beberapa basic konsep. Ada future value, yaitu compounding or growth over time. Jadi, ya nilai yang berkompon itu nanti kita akan jelasin, atau bertumbuh seiring dengan waktu. Ada juga present value, yaitu nilai sekarang. Gitu, nilai sekarang biasanya memang lebih kecil sih. Single cash flow. Satuan angka, satuan uang gitu ya, nilainya berapa, uangnya ada segepok berapa, kemudian yang biasanya nanti akan di-future-kan atau di-present-kan, tapi cuma ada satu single cash flow. Atau nanti kita juga ada ketemu dengan yang namanya series of cash flow, atau kita sebut dengan annuity. Ini basic konsepnya dulu ya. Kemudian kita biasa akan menggunakan timeline untuk mengilustrasikan relationship antara future value, present value, dan juga cash flow-nya. Nah, ini tadi kita sempat ngomong tentang compounding, satu lagi discounting. Nah, ini teman-teman, kalau compounding ini yang ke future value. Nilainya berapa ya di future value, di compound gitu ya. Tapi kalau ke nilai present, itu disebutnya sebagai discounting. Seperti itu.
Karena nanti kita lihat ya, biasanya nilainya lebih kecil kalau dipresenin. Oke, tentang kompon. Kompon itu sebenarnya lawannya simple interest. Kalau simple interest, kau punya duit $100, dibungain 5%, ya cuman $5 dapatnya. Uangnya di akhir tahun jadi 105. Kemudian tahun depannya dibungain lagi itu $100-nya. Terus. Setiap tahun bunganya $5, karena bunganya 5%. Itu kalau simple interest. In total di akhir tahun kelima pokok plus bunga jadi $125. Tapi kalau compound interest, nah menarik nih. 5% dikali $100. Oke, bunganya $5. Dapat pokoknya kan, sama pokoknya kamu jadi punya duit 105. Tapi yang menarik di sini, 105-nya dibungain di tahun kedua. Nah, jadi bunga berbunga kan, ini kan udah termasuk bunga nih, pokok plus bunga, dibungain lagi. Jadi bunganya lebih gede. Tambahin dengan pokok plus bunga yang sudah ada kemarin, jadi 110. Oh, bunganya makin besar ya, dibungain lagi. Nah, ini bunga berbunga, namanya ini compound interest, teman-teman. Ini compound interest. Yang kita gunakan adalah compound interest, bukan simple interest. Ya, lebih suka yang mana? Saya sih suka yang compound interest. Untuk menghitungnya, kita bisa pakai 4 macam. Bisa pakai equation atau aljabar, kita pakai financial table, nanti ada tabel keuangan ya, ada 4 tabel biasanya. Ada juga financial calculator, ada juga electronic spreadsheet atau kita pakai Excel ya. Akan saya ajarin 1, 2, 3 ya. Equation, financial table sama electronic spreadsheet. Financial calculator kamu bisa download di handphone. Mau beli juga boleh. Nah, karena kita mau pakai equation, belajar equation dulu ya, itu basicnya dulu, baru nanti kita pakai ke Excel-nya. Kita mesti tahu termnya apa. Present value itu pakainya kodenya ini, notasinya. Untuk interest rate I atau R, future value itu FV, N-nya ini biasa N period, berarti kayak future value di tahun keberapa, kayak gitu loh. N itu number of compounding period. Untuk, yang ini A. A itu annuity, kode untuk annuity. Annuity itu yang series of cash flow tadi. Angkanya sama berkali-kali. Yang mana sih? Nanti ya kita akan bahas. Nah, ini nih, yang ini, annuity itu. Kan tadi ada yang single cash flow kan, atau single amount. Kau punya uang sekarang, nanti berapa ya 10 tahun lagi. Atau 10 tahun lagi kamu dapat uang 1 miliar misalnya. Sekarang berapa ya nilainya? Itu tuh single amount. Tapi kalau misalnya kamu nyicil setiap tahun, angkanya sama, ya nominalnya sama. Atau kamu dapat uang setiap tahun, nominalnya sama. Misalnya orang bayar utang ke kamu, gitu ya. Itu namanya annuity, teman-teman. Karena ada serangkaian cash flow atau series of cash flow yang akan kamu terima. Kalau mixed stream ini kombinasi keduanya. Ya diterima berkali-kali, tapi angkanya beda-beda gitu. Tahun ke-1 terima berapa, tahun kedua terima berapa, ini beda-beda. Namanya mixed stream, teman-teman. Kita akan bahas tiga-tiganya. Pertama yang single dulu. Yang single amount ini bisa untuk mencari nilai sekarang, atau bisa juga mencari nilai yang di masa mendatang. Kita yang future dulu ya, masa depan. Nah, future value is the value at a given future date of an amount placed on deposit today. Ingat ya, depositnya sekarang. Dan dia akan earn interest untuk dengan rate yang dicatat berapa. Kemudian pengaruhnya yang akan mempengaruhi future value itu adalah rate of interest dan juga jangka waktu. Berapa lama uang tersebut disimpan di deposit. Nah, the future value technique menggunakan compounding. Ingat ya, kita nggak pakai simple interest, tapi kita pakainya compounding untuk mencari future value daripada cash flow tersebut. Nah, oke. Kita akan lihat contohnya, example of a future value single amount. Ada Jane Farber, dia punya duit $800 di saving account-nya. Dia akan mendapatkan 6% katanya interest annually, compounded annually ya, annually tiap tahun. Jadi dapat bunganya setiap tahun. Tapi dia nggak ngambil bunganya, nanti kan jadi ngegulung terus gitu ya. Nah, dia mau tahu kalau misalnya disimpan 5 tahun dapat berapa ya uangnya di akhir tahun kelima. Persen value-nya 800, R-nya ini 6%, 0,06, N-nya 5.
Rumusnya adalah future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Future value di tahun kelima sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Maka uang akan diterima di 5 tahun ke depan adalah 1070,58. Nah, teman-teman, untuk yang ini, angka yang ini, bisa juga kita temukan di tabel. Nanti kita akan menggunakan tabel ya di kelas untuk latihan. Tapi kalau misalnya mau pakai equation ini juga lebih baik lagi sih. Gampang kan rumusnya? Nah, ini uangnya sekarang 800, 5 tahun ke depan jadi 1070,58. Gitu. Uangnya sih berkembang ya. Uangnya berkembang jadi banyak gitu ya. Tapi kalau inflasinya, kalau kita bicara tentang inflasi, kalau inflasinya sama-sama 6% ya dia bakal beli barang yang sama-sama aja. Beli barang 800 sekarang sama beli barang yang sama di 5 tahun ke depan. Udah mau barangnya naik ya duitnya juga sama-sama aja punyanya segini. 1070. Nah, harapannya tadi saya sempat mention di awal, harapannya adalah ketika kita nyimpen dengan bunga 6%, inflasinya tuh jangan sampai 6% dong, biar ada lebih. Gitu ya. Kalau ada inflasi ya 3% kek. Jadi kan kita ada duit lebihnya nih, gitu ya. Uang kita benar-benar berkembang. Seperti itu teman-teman konsepnya. Ada relationship antara tadi period sama rate. Kalau semakin lama periodnya, rate-nya semakin tinggi, semakin besar uang kita berkembang. Future value-nya semakin tinggi. Tapi kalau misalnya periodnya sama-sama aja, ya nggak beda jauh lah ya, gitu. Meskipun rate-nya tinggi, growth rate-nya tinggi. Seperti itu teman-teman. Relationship antara periods dengan rate-nya terhadap future value of $1. Nah, kalau present value gimana? Kalau present value itu kita akan terima nanti, tapi nilainya kalau sekarang berapa ya? Basic idea-nya adalah $1 sekarang itu lebih worth it daripada $1 besok. Gitu. Kayak tadi kita ceritain KFC di awal ya. It is the amount today that must be invested at a given rate to reach a future amount. Nah, ini teman-teman kita akan mengenal dengan namanya discounting. Tadi kan compounding, ini discounting teman-teman kalau ke present value. Interest-nya itu bisa kita sebut sebagai discount rate, bisa kita sebut opportunity cost, bisa kita sebut sebagai required return, bisa juga disebut sebagai cost of capital, sama-sama aja lah. Nah, contohnya Pam Valenti, dia wish to find the present value dari 1.700 yang akan dia terima 8 tahun daripada sekarang. Opportunity cost-nya 8%. Rumusnya dibalik sih sebenarnya teman-teman. Future value kan tadi sama dengan present value dikali dengan 1 plus R pangkat N. Secara algoritma aja dibalik ya. Kalau ditanya present value berarti jadinya dibagi dong. Gitu. Maka 1.700-nya nanti yang dia terima 8 tahun lagi, kalau nilainya sekarang itu cuma 918. Wah, hampir setengahnya ya. Kalau diterimanya 8 tahun lagi, ya meskipun sepertinya besar angkanya. Tapi angka ini tuh kalau sekarang diterima ya cuman segini gitu. Atau ya nanti sesuatu di masa di 8 tahun ke depan yang nilainya 1.700 itu tuh nilainya sekarang 9.918. Nilai ya, bukan nominal, nilai. Kalau bicara tentang nilai ya seperti itu. Mungkin kalau uang ditabung ya berkembang gitu kan ya jadi 1.700. Tapi ketika dibelanjain 1.700 di 8 tahun lagi ya nilainya sebenarnya kecil sekali ke sekarang. Sama kayak tadi KFC. Ini relationship-nya, kalau ini kebalikan daripada yang tadi future value. Kalau semakin gede dia discount rate-nya, waduh semakin kecil ini nilainya. Nilai present value-nya. Gitu. Dan semakin lama lagi, waduh makin kecil lagi teman-teman. Gitu ya cara bacanya. Berikutnya annuity. Tadi kan kita single. Jadi uangnya cuma ada satu gitu ya. Mau lihat nanti atau lihat sekarang. Kalau misalnya untuk annuity ini ada uangnya ada uangnya berkali-kali gitu ya.
ada beberapa kali inflow atau beberapa kali outflow. Inflow itu ya kalau kamu terima uang, misalnya kamu terima cicilan dari orang lain, tapi atau misalnya kalau kamu nabung gitu ya, itu kan outflow. Atau ya bisa jadi kayak kamu bayar cicilan, nah itu kan outflow tuh. Tapi angkanya sama ya, equal periodic cash flow over a specified time period. Nah, ada yang ordinary, ada yang due, teman-teman. Untuk annuity itu ada yang ordinary, ada yang due. Ordinary itu biasa gitu ya. Memang biasanya dibayarnya di akhir tahun, di akhir periode itu dia baru bayar. Di akhir periode baru keluar duitnya atau baru terima uangnya, kayak gitu loh maksudnya. Ordinary. At the end of each period. Tapi kalau ada juga yang due itu beginning. Kadang-kadang saya bikin jembatan keladainya duluan gitu ya. Dibayarnya duluan. Awal. Kayak misalnya kamu bayar cicilan motor, kan itu bayarnya duluan tuh. Bayar cicilan pertama udah langsung. Pas lagi DP gitu kan. Nanti bayar lagi di awal tahun berikutnya. Di bulan berikutnya. Kalau bayar cicilan motor, bayar cicilan mobil, bisa gitu. Itu annuity due. Kita pakai contoh dulu yang future ya. Yang future value of annuity. Franz Abraham katanya dia mau evaluate to annuity 5 tahun $1.000. Yang satu ordinary, yang satunya lagi due. 7% annual interest-nya. Kau bisa lihat di sini. Kalau untuk yang ordinary dibayarnya di akhir tahun pertama, di akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat, akhir tahun kelima. Kalau yang ini di awal tahun pertama alias di 0. Di awal tahun kedua alias di 1 gitu ya. Kayak gitu. Jadi di awal. Kalau ini di akhir. Sama-sama uang yang keluar 5.000, sama-sama 5.000. Tapi kita lihat timeline. Yang membantu kita itu timeline. Kalau untuk yang ordinary annuity itu di akhir kan, di akhir. Oh, baru bayar 1.000. Di-future-kan. Yang ini di-futurein. Oh, lengkapnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ini kalau di detail satu-satu ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita pakai rumus, bisa aja langsung masukin ini 1.000, dikasih kurung kurawal, 1 plus R pangkat N, R-nya tadi 7%, N-nya itu 5, min 1 per 7%. Bisa dihitung, dia dapat angkanya langsung 5.750,74. Atau kalau misalnya mau satu-satu kayak gini. Nah, yang menarik itu yang terakhir. Makanya kenapa tetap dikasih timeline untuk yang satu-satu di detail tuh yang terakhir ini. Karena dia di akhir tahun kelima, dan dia dihitungnya adalah akhir tahun kelima, maka 1.000 ini adalah dirinya sendiri. Future value-nya adalah dirinya sendiri gitu ya. Ya iyalah, duitnya baru disetor, terus langsung di total gitu kan ya. Dia nggak sempat, tanda kutip, nggak sempat loncat kemana-mana. Nggak sempat loncat. Ini kan sempat loncat nih, 1, 2, 3, 4. Yang ini sempat loncat 1, 2, 3. Yang ini sempat loncat 1 sekali. Yang ini 2 kali. 1, 2. Gitu. Jadi nge-future-nya udah ada beberapa kali. Itu untuk ordinary annuity. Tapi untuk yang due, perhatiin yang due, lihat selisihnya, bedanya ya. Beda si timeline-nya juga beda. Tuh yang ini. Dia dimulai dari awal, beginning of the year. Di awal aja udah langsung bayar. Nah, ini nge-future-nya aja udah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, makanya dia lebih besar. Makanya lebih besar. Di awal tahun kelima ada lagi nggak? Nggak ada. Karena dia dibayarnya di awal tahun kelima. Maka udah kebayar duluan 1.000. Di akhir tahun kelimanya ya udah terbungakan dong. Jadi 1.070. Makanya untuk yang due itu lebih besar nilainya. Nilai future value-nya lebih besar kalau yang due. Maka lihat rumusnya juga ada dikali 1 plus R. Ada rumus di buntutnya nih. Beda sama yang tadi ya. Ini ada rumus buntutnya. Nilainya pun jadi lebih tinggi, jadi 6.153. Yang ini 5.750. Padahal duit yang disetor sama-sama 5.000. Itu untuk yang annuity due. Future value ya. Sekarang yang present value annuity. Present value annuity, ini kita juga kasusnya sama. Ada satu yang ordinary, ada satu lagi yang due.
$700 annuity-nya 8%. 5 tahun juga sama ya. Uang yang keluar sama-sama 3.500. Kita lihat. Ini yang ordinary dulu, yang ordinary. Kan end of the year, end of the year, end of the year, end of the year, end of the year. Nah, present-nya yang ini sempat di-present-in nih. Yang pertama banget, sempat di-present. Ini pun sempat di-present, ini udah pasti ya. Yang ini pasti di-present-kan. Yang ini tuh di-present-in juga. Tapi kita lihat lengkapnya, ini lengkap sekali, ini lengkap 2 kali, ini lengkap 3 kali, lengkap yang 4 kali, nah ini lengkapnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin banyak lengkap, sebenarnya kalau present itu semakin kecil nilainya. Semakin banyak lengkapannya, semakin kecil nilainya. Jadi 3.500 yang kita akan terima di masa depan, di akhir tahun pertama kita terima 700, di akhir tahun kedua kita terima 700, akhir tahun ketiga terima 700, akhir tahun keempat 700, akhir tahun kelima 700. Tapi kalau sekarang ditarik semuanya nilainya sekarang banget di titik nol, cuma jadi 2.794,9. Nilainya ya, nilai ya, bukan nominal uangnya. Tapi nilai daripada uangnya, time value of money. 2.794,9. Ini ada rumusnya. Yap, dari sini. Untuk yang present value of ordinary annuity. Nanti kalau pusing rumusnya, kita bisa pakai tabel ya. Kita akan berlatih nanti di kelas. Present value of annuity due gimana? Perhatiin timeline-nya. Beda ya, kayak ngegeser. Ngegeser ke sini. Ada sesuatu yang dibayar di awal banget langsung dibayar. Yang mana dia tidak terpresentkan karena dia sudah present. Karena dia sudah present, jadi dia nggak akan mundur lagi. Nilainya adalah dirinya sendiri. Ini ngelengkap sekali, ngelengkap 2 kali, ngelengkapnya 3 kali, ini ngelengkapnya cuma 4 kali. Lihat nilainya jadi lebih besar. Ini 2.794. Rumusnya pun nggak ada embel-embel. Kalau yang ini jadi 3.018. Ada embel-embelnya. Setiap kali annuity pasti akan ada embel-embelnya. Dikali 1 plus R. Karena ada yang kayak gini nih. Ada yang nggak loncat kemana-mana. Seperti itu. Dia adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Itu untuk yang annuity. Nanti ada lagi yang perpetuity. Dia annuity with an infinite life. Ya, kita akan coba hitung nanti di kelas. Kalian boleh kerjakan dulu. Konsepnya adalah dia akan dapetin uang berkali-kali gitu ya, dengan hanya menyimpan 1 kali. Nanti cash flow-nya bisa berkali-kali. Kita akan bahas di kelas ya, teman-teman. Berikutnya mixstream. Mixstream ini tadi kita lihat udah gabungan, contohnya kayak gini nih. Ya kan? Setiap tahun dia dibayar, ada bayaran, ada keluar uang atau ada masuk uang gitu kan ya. Kan bisa cash flow, bisa cash inflow, bisa cash outflow ya. Nah, tapi angkanya beda-beda. Kita nggak bisa pakai rumus, teman-teman. Nggak bisa pakai rumus kayak tadi yang annuity biasa. Kita harus satu-satu. Ini single sum ke sini, ini single sum lagi ke sini, ini single sum lagi. Sendiri-sendiri jadinya. Ini 8%, berarti kan 11.500 dikali 5 tahun ya. Dikali 1 plus R, R-nya 8%, pangkat N 5, pangkatnya 5. Begitu. Nah, ini kalau untuk mixed stream, ini benar-benar timeline akan membantu kalian. Nah, ini juga untuk yang present-nya. Makanya beda-beda, tapi ditarik satu-satu. Nanti kita akan bantu ini juga dengan tabel ya. Bisa pakai tabel, bisa juga pakai Excel, teman-teman. Karena angkanya beda-beda. Kita akan latihan di kelas. Lalu, gimana kalau misalnya compounded interest, dia lebih daripada setahun. Jadi, bisa aja setahun 2 kali. Semi-annually itu setahun 2 kali ya. Yang ini setahun 4 kali. Atau setiap bulan. Gimana kalau misalnya interest-nya dibayarin setiap bulan? Gimana interest-nya kalau dibayarin setiap 3 bulan sekali? Quarterly. Gimana kalau interest-nya dibayarinnya setahun 2 kali? Nah, pakai ini teman-teman. Sama aja sih sebenarnya rumusnya. Future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Tapi karena 1 tahun dibagi lagi, dibagi 2, dibagi 4, dibagi 12 mungkin. Nah, ini ada M-nya. M ini yang tadi pembaginya. Setahun berapa kali gitu ya. Contoh, Fred Moreno deposit $100 untuk 2 tahun
8% rate untuk yang per annum-nya. Per annum itu per tahunnya ya. Kita hitung berapa uangnya yang dia dapatkan kalau gitu. Nah ini kalau annually kayak gini, gampang. Tinggal present value dikali 1 plus R pangkat N. Dapatnya 116,64. Tapi kalau semi annually, nah loh, bagi 2. Jangan lupa. Hati-hati ya, jangan ketinggalan bagi 2-nya. Yang ini juga jangan lupa pangkatnya dikali 2. Kan dia 2 tahun kan. Tapi 2 tahun ini dia dibayarnya berapa kali? Bukan cuma 2 kali, tapi dibayarnya 4 kali. Jadi dia dapatnya lebih besar. Kalau untuk yang setahun 4 kali, dibagi 4 bunganya. Jangan lupa, ininya juga dikali 4 N-nya. Karena setahun kan 4 kali. Dia dapat bayaran berarti 8 kali. Karena 2 tahun. Uangnya lebih besar lagi. Dibungainnya ya. Apalagi yang ini dibungainnya sebulan sekali. Jadi selama 2 tahun ya dapat 24 kali bunga. Dibungain pembayaran bunga. Duitnya makin banyak lagi nih. Karena dia sebulan dibungain lagi, sebulan dibungain lagi. Ini hitungannya. Seperti itu teman-teman. Untuk yang kalau dibungainnya lebih daripada 1 tahun sekali. Nah, ada juga yang dibungainnya setiap detik, literally all the time, dia bilang. Bisa aja dia benar-benar setiap detik dibungain uangnya. Namanya continuous compounding. Nah, pakai rumusnya adalah future value sama dengan present value dikali dengan E, R pangkat N. Nah, E-nya itu adalah 2,7183. E-nya itu memang sudah punya angka. Ya, sudah ada angkanya 2,7183. Kalau tadi kayak Fred Moreno punya 100 dikali dengan tinggal 2,7183 dipangkatin 0,08, 8% itu 0,08 dikali 2 tahun, jangan lupa, ya kan 2 tahun. Maka uang yang akan dia dapatkan jadi 117,35. Lebih besar lagi nih daripada yang tadi bulanan. Ya, karena setiap detik, ya lebih besar sedikit sih, cuma kan tetap aja lebih besar ya teman-teman ya, daripada yang cuma setahun sekali. Nah, karena itu ada sesuatu yang kita jadi, kok beda ya? Katanya 8%. Kalau kita terimanya lebih daripada setahun sekali, berarti bunga yang didapetin udah bukan 8% lagi dong. Betul, teman-teman. Karena ada yang namanya effective interest rate. Nah, kalau yang 8% tadi, itu namanya nominal interest rate. Itu yang stated, yang tercatat. Oh, kamu berapa persen kontraknya? 8%? Oke, 8%. Per tahun. PA ya, per annumnya. Tapi kan tadi dibayar ada yang lebih daripada 1 tahun sekali. Dibayarnya juga jadi dapatnya lebih besar daripada yang seharusnya. Namanya effective interest rate. Biasanya effective rate itu akan lebih besar daripada nominal rate. Nah, untuk menghitung rumusnya ini. AAR, effective annual rate, effective actual rate, ya effective interest rate lah ya, let's say effective annual rate interest. 1 ditambah dengan 1 per M pangkat M min 1. Rumusnya tinggal masukin aja ini. Benar-benar tinggal masukin doang, I-nya berapa, M-nya berapa. Contohnya yang tadi ya, yang Fred Moreno, dia kan tadi kalau annual itu kan dia jadi harusnya memang terima 116,4. Ya kalau kita hitung interest effective annual rate-nya ya 8%, karena dia tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Lihat ininya tetap 1, pangkatnya pun tetap 1. Tapi kalau semi annual kan setahun 2 kali, 8%-nya dibagi 2, pangkatnya juga 2. Di minus 1, masukin rumusnya aja ini, masukin pakai kalkulator ya. Oh, tuh kan kamu bisa lihat nih. Berarti sebenarnya dia dapat interest rate-nya 8,16%. Sudah lebih tinggi 0,16% daripada yang seharusnya. Kalau dia dibayar setiap setahun 4 kali atau quarterly, lebih tinggi lagi bunga efektifnya. Bayar tiap bulan, lebih tinggi lagi bunga efektifnya. Gitu teman-teman sekalian. Nah ini effective interest rate pasti akan lebih besar daripada nominal rate-nya dia yang tadi 8%. Sekian dulu untuk materi time value of money, kita akan bahas lebih lengkap lagi di kelas. Jadi teman-teman silakan untuk mempersiapkan apa yang mau ditanyakan. Terima kasih.